Sesi terakhir, saudara, Sapa Indonesia Malam masih bersama dengan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Mahendra Siregar. Pak Mahendra, saya ingin kemudian langsung saja karena waktunya singkat, saya ingin bicara soal ini kan kalau boleh saya katakan sebagai karpet merah ekspor produk Indonesia ke Amerika. Apa yang paling diminati dari ekspor ini? Apa yang paling punya peluang dari ekspor ini? Bapak katakan tadi sempat bahwa UKM-UKM yang mendominasi. Ini kita bicara soal UKM, orang mungkin banyak yang kena PHK saat ini beralih profesi, ingin kemudian membangun usaha-usaha kecil yang baru. Mungkin punya peluang di hal ini karena ekspornya ke Amerika dapat karpet merah lagi. Saya ingin melihatnya tidak sebagai karpet merah, tapi justru sebagai sasaran atau tujuan antara. Karena bagaimanapun juga bahwa review ini bisa saja akan terjadi lagi 3-4 tahun mendatang. Lalu bisa saja karena Indonesia semakin tinggi pendapatannya akan tidak menerima lagi GSP. Jadi kita manfaatkan ini sebagai peluang antara untuk kemudian di tingkat antar pemerintah kita dorong suatu kemungkinan untuk perjanjian yang lebih permanen dan jangka panjang. Apakah itu trade deal dan sebagainya. Nah, tetapi untuk yang antara ini, karena kita adalah penerima fasilitas GSP, yang lain makin sedikit yang menerima juga karena berbagai alasan, kita harus optimalkan pemanfaatannya betul-betul. Kita lakukan sosialisasi all out, edukasi, dan betul-betul pakai terutama lagi-lagi pelatihan kepada para UMKM untuk memanfaatkannya. Sehingga apabila nanti sudah tidak diterima lagi, produk-produk kita sudah mapan dan sudah established di Amerika. Dan sementara ini apa sih produk yang paling diminati dari fasilitas GSP ini? UMKM apa produknya? Gini ya, kalau dilihat secara pengelompokan, yang besar itu adalah perhiasan, jewelry. Ya. Kedua adalah beberapa produk furniture. Ketiga adalah apa yang disebut dengan istilahnya travel goods. Lalu keempat, mainan anak-anak dan alat-alat olahraga. Lalu kelima ada sejumlah peralatan elektronik maupun electrical appliance. Lalu keenam macam-macam, ada yang rambut palsu, ada yang kerajinan tangan. Jadi variasi produknya luar biasa karena mencakup 3.000-an. Tiga besar tadi perhiasan, travel goods itu misalnya apa? Tas misalnya, tas untuk travel. Tas untuk travel, lalu backpack, lalu handbag yang ringan. Hal-hal seperti itu. Oh, itu banyak kemudian diproduksi Indonesia untuk kemudian diekspor ke Amerika? Oh iya, banyak. Baik yang menggunakan brand sendiri maupun menggunakan white labeling brand dari Amerika. Dan ini potensi kita masih besar. Sehingga keunggulan 5%, 7% harga berbeda, kita lebih murah, akan jauh lebih masuk penetrasi pasar kita. Ini yang harus kita manfaatkan all out. Yang paling besar adalah kalung dan rantai emas, betul demikian? Ya, itu bagian dari jewelry. Ya. Jadi salah satunya, karena memang ribuan tadi, kalau pengelompokannya adalah perhiasan. Ya, termasuk perhiasan dari logam selain perak, betul ya? Ya, betul. Itu yang terbesar. Itu mungkin sudah totalnya $200 juta. Tapi tentu di bawahnya adalah puluhan produsen UKM kita itu yang luar biasa dan kompetitif sekarang ini. Jadi perhiasan kita tahu juga misalnya perhiasan-perhiasan yang banyak kemudian dikerjakan oleh UKM, tas-tas juga yang kemudian untuk travel goods tadi dikatakan keperluan untuk bepergian, juga terakhir tadi ada rambut palsu misalnya, memang banyak terkait dengan gaya hidup, betul ya? Memang, dan juga harus diingat sekalipun terjadi pandemi dan terjadi perang dagang, ekspor Indonesia ke Amerika justru totalnya naik 2%. Justru naik? Dan khusus yang GSP naiknya 11%. Jadi ini memang keunggulan tersendiri yang harus kita terus dorong, manfaatkan momentumnya. Jadi mereka menjadi potensial winner di wabah pandemi ini? Ya, karena dalam segala tantangan dan kesulitan selalu ada peluang. Tapi yang saya sampaikan tadi, mari kita melihatnya ini sebagai sasaran antara dan kita bangun yang lebih permanen. Termasuk keinginan juga sejumlah investasi dari luar negeri, termasuk dari Amerika Serikat untuk pindah relokasi ke Indonesia, memanfaatkan akses pasar GSP ini. Nah, ini juga kita dorong. Jadi kita pakai semua langkah yang memungkinkan sehingga tidak lagi pemanfaatannya
seperti sekarang yang kurang optimal, tapi kita bangun terus. Ya, ini harapan yang kemudian patut kemudian untuk disebarluaskan, termasuk juga harapan-harapan bagi UMKM yang kemudian ingin mengembangkan produk-produk yang memang kalau kita bicara selain Tiongkok, Amerika adalah pasar kedua terbesar Indonesia untuk ekspor. Terima kasih Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Mahendra Siregar yang juga sebelumnya sempat, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Republik Indonesia, sebelumnya menjadi Wamendak dan juga pernah menjadi Kepala BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Terima kasih Pak Mahendra Siregar telah memberikan informasi berharga di Sapa Indonesia Malam.